Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan lin nufusil mutmainnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita masih mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini senantiasa diberikan oleh Allah pahala yang berlipat. Kita diberi kekuatan untuk bisa qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kelak setelah puasa ini kita betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kami akan membahas tentang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan suci Ramadan ini disebut diantaranya adalah bulan Al-Quran. Memang ada yang menyebut Syahrul Mubarak, ada Syahrul Azim. Tapi kami mengambil tema bahwa Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Mengapa bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran? Bulan Al-Quran, karena Al-Quran, kitab suci yang dianut oleh orang Islam, turun di bulan suci Ramadan. Ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan inilah unzila fihil Qur'an, Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini meneguhkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Di samping itu, dalam surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di bulan suci Ramadan. Bahkan di surat lain, di surat Dukhan, disampaikan juga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Aku turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh barakah. Malam yang penuh barakah itu juga malam Lailatul Qadar, yaitu berada di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan itu pada kondisi fi jumlatin wahidah. Jadi Al-Quran itu pertama disimpan di Lauhil Mahfuz. Setelah di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Di Baitul Izzah kemudian diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW bertahap sesuai dengan kebutuhan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita kenal dengan istilah misalnya asbabun nuzul. Jadi kembali lagi bahwa Al-Quran fi jumlah wahidah, dalam bentuk yang utuh seperti yang kita baca ini, turun di bulan suci Ramadan dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini sejarah cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebarkan dan kita anut isinya sampai saat ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran ini juga mengapa diturunkan di bulan suci Ramadan? Tentu ada keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, sekaligus ini merupakan keistimewaan Al-Quran. Ramadan sendiri adalah bulan di mana kita diwajibkan berpuasa. Dan saat kita berpuasa, saat ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, karena Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah Allah, penuh dengan pengampunan yang diberikan Allah, dan kemudian Al-Quran diturunkan juga di bulan suci Ramadan ini. Tentu ini mengandung keistimewaan yang didapat atau yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, kalau kita bicara tentang kekhususan, keistimewaan, dan kebesaran Al-Quran, bahwa yang pertama, bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar yang diterima oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW khususnya. Mengapa? Karena mukjizat berupa Al-Quran ini sampai sekarang pun masih ada, masih kita lihat, masih kita gunakan sebagai pedoman beragama, bermasyarakat, pedoman hidup. Itu Al-Quran. Kalau mukjizat lain saat ini sudah tidak ada bekasnya. Mukjizatnya para Nabi Musa misalnya, mukjizatnya Nabi Ibrahim, bahkan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran sekarang sudah tidak banyak disaksikan. Tapi Al-Quran sampai sekarang tetap bisa kita lihat. Inilah yang disebut bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang lain bahwa Al-Quran ini tetap terjaga sampai saat ini. Allah menyampaikan dalam surat ayat Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Maka sampai sekarang Al-Quran itu terjaga, tidak berubah sedikit pun. Tidak ada yang mampu mengubah sedikit pun. Kalau ada yang coba-coba mengubah, menggeser saja hurufnya, mengganti huruf atau mengganti harokatnya, pasti ada ketahuan. Beberapa waktu yang lalu terjadi ada orang yang mencoba, entah itu salah, entah karena itu khilaf, diubah fathahnya aja menjadi dhammah, itu langsung kelihatan. Karena Allah menitipkan Al-Quran ini kepada para hufat, kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, yang itulah yang bisa bersama-sama menjaga kemurnian Al-Quran. Sehingga Al-Quran sampai sekarang tetap terjaga keasliannya, kebenarannya, dan kesungguhannya tetap terjaga sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Arya TV yang berbahagia, keajaiban, keistimewaan Al-Quran di samping yang sudah saya sebutkan tadi, dijaga oleh Allah keasliannya, dijaga oleh Allah kebenarannya sampai saat ini. Tidak ada seorang pun, tidak boleh dan tidak akan pernah seorang pun bisa mengubahnya. Kekhususan Al-Quran yang lain adalah Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kalau kita simak ayat Al-Quran di salah satu surat di Al-Quran, di surat Al-Maidah misalnya, tepatnya di ayat ke-16, Allah menyampaikan di sini bahwa Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi yang pertama, Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Bisa menjadi petunjuk untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Jalan menuju keselamatan, yaitu jalan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita melalui agama yang benar, yaitu agama Islam ini. Jadi yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi menunjukkan sebab Al-Quran, lantaran Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada orang menuju jalan yang benar. Kemudian juga Al-Quran bisa wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran ini juga
bisa menjadi penerang, mengeluarkan orang minad dzulumati ilan nur, dari sebuah kegelapan menuju terang benderang. Mengapa? Karena di Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk, berisi ajaran-ajaran yang bisa membawa seseorang menuju kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran agama Islam. Yang ketiga, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan juga biidznillah, dengan izin Allah juga Al-Quran bisa membawa manusia kepada siratal mustaqim. Ini keajaiban-keajaiban, ini manfaat, ini adalah fadilah-fadilah yang terkandung di dalam Al-Quran. Di samping itu juga Al-Quran ini diberikan oleh Allah kelebihan lain, yaitu Al-Quran bisa memberi syafaat, penolong kepada pembacanya, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran wasam yashfa'ani lil abad. Jadi Al-Quran itu dengan puasa, itu kedua-duanya nanti bisa memberi pertolongan kepada manusia. Saat besok di akhirat, Al-Quran itu akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba ini tidak tidur di malam hari, dia membaca Al-Quran. Maka izinkan saya akan menolong hamba ini. Begitu pula puasa. Puasa juga begitu. Kepada Allah menyampaikan, ya Allah, hambamu ini, manusia ini, dulu menahan lapar dahaga, menahan syahwatnya, hanya karena dia menjalankan perintah puasa seperti ini. Maka saya juga harus menolong hamba ini. Maka kemudian Allah mengabulkan permohonan Al-Quran dan puasa untuk memberi pertolongan kepada manusia. Jadi puasa di bulan suci Ramadan besok juga memberi pertolongan. Al-Quran yang kita baca juga bisa memberi pertolongan. Maka kalau kedua-duanya ini memberi pertolongan kepada manusia, insya Allah manusia akan selamat. Maka di bulan suci Ramadan klop dengan syahrul Quran. Di bulan suci Ramadan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Dan kemudian sama-sama dua makhluk ini, puasa dan kemudian Al-Quran ini bisa mendoakan, bisa memberi pertolongan kepada manusia. Selanjutnya kalau kita lihat, kalau kita baca hadis bahwa fadilah membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Quran itu sangat tinggi. Sampai disebutkan di dalam salah satu hadis bahwa baca Al-Quran itu termasuk juga ibadah yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ibadah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Arek TV yang berbahagia. Di dalam salah satu hadis disampaikan bahwa kebaikan itu dilipatkan oleh Allah sampai 10 kali. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi satu kebaikan itu akan dilipatkan sampai 10 kali. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran, dia diberi satu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Ditambahkan oleh Rasulullah, la alif lam mim harfun wahid. Yang disebut siapa yang membaca satu huruf Al-Quran mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipatkan saya 10. Itu oleh Rasulullah ditegaskan, bukan alif lam mim dihitung satu huruf, tidak. Tapi alifun satu huruf, alif satu huruf, lamun, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi alif lam mim tidak satu huruf, tapi itu 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti 3 kebaikan dan masing-masing kebaikan dilipatkan oleh Allah sampai 10 kali, maka kemudian menjadi 30 kali. Dan kalau itu dibaca di bulan suci Ramadan, maka inilah yang disebut dengan adha'afam mudha'afah, dilipat-lipatkan. Tidak hanya 30 kali, tapi menjadi 300 kali sampai 3000 kali. Karena siapa yang membaca sunnah, siapa yang menjalankan sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan orang menjalankan ibadah fardu.
Siapa yang menjalankan ibadah fardu, maka dilipat-lipatkan pahalanya sampai 6-70 kali lipat. Ini kelebihan di bulan suci Ramadan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dengan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ingin mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya, ingin mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan, maka mari kembali kepada tema Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Jadi Syahrul Ramadan mari kita gunakan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran. Nanti kami akan jelaskan apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Arek TV yang berbahagia. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan yang terkait dengan Al-Quran? Yang pertama tentu mari kita terus belajar mendalami Al-Quran. Al-Quran itu luas, isinya sangat dalam. Semuanya harus belajar tentang Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa memahami Al-Quran dengan sempurna, tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Yang diberikan oleh Allah kemampuan ini hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Maka kita semuanya harus belajar. Yang masih pemula, ia belajar bagaimana membaca dengan baik. Yang sudah membaca dengan baik, nanti ditingkatkan lagi. Itulah cara kita untuk terus memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan terkait dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Arek TV yang berbahagia. Pertama yang harus kita lakukan tadi adalah bagaimana kita belajar semuanya, belajar Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Belum ada orang yang bisa memahami seluruh isi Al-Quran, belum ada. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk belajar. Dari yang pemula sampai yang sudah bisa, sampai kemudian didalamkan lagi. Maka harus ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama, setelah belajar, mari kita akan membaca Al-Quran, qiraatul Quran bitartil. Kita akan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, dengan makhraj yang benar. Bahkan dengan lagu yang merdu. Karena lagu yang merdu itu juga dibutuhkan dalam baca Al-Quran. Nabi menyampaikan, kalau orang membaca Al-Quran tidak menggunakan lagu, itu bukan termasuk laisa minna. Berarti berlagu, membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan merdu, itu juga diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bitartil. Lantas kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau kami belum bisa membaca dengan fusha? Tidak apa-apa, tetap belajar. Karena Allah telah memberikan porsi kebaikan bagi orang-orang penghafal Al-Quran yang membaca Al-Quran dengan lancar maupun yang masih belajar. Al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, sudah fushah, sudah kemudian hafal, sudah mahir, itu ma'as safaratil kiramil bararah, beserta besok golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di surga. Tapi kun walladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti fihi wa huwa 'alaihi syakun. Tapi bagi orang-orang yang masih belajar, yang kadang-kadang harus mengeja satu persatu hurufnya, masih terpotong-potong. Misalnya alif lam mim za li kal kitabu, misalnya seperti itu. Itu tidak salah dalam belajar. Bahkan dijamin di hadis ini, wa huwa 'alaihi syakun falahu ajroni. Dia belajar ngaji dan dia masih terbata-bata, maka falahu ajroni, dia dapat pahala dua. Pahala apa? Pahala susahnya dia belajar itu diganjar oleh Allah, dan kemudian pahala Al-Quran itu dibaca. Namun ya jangan seterusnya membaca Al-Quran dalam kondisi yutati tadi, dalam kondisi terpotong-potong, tapi harus belajar sehingga nanti qiraatul Quran bitartil. Setelah bitartil kemudian meningkat lagi, yaitu qiraatul Quran bitadbir wat tafakkur wat tafahum. Jadi kemudian membaca Al-Quran tidak hanya pada saat dia membaca tartil, tapi juga harus
bisa memahami, kemudian direnungkan maknanya, difikirkan isinya, sehingga dari sini kemudian digunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bitadabbur, wattafahum, wattafakkur. Jadi membacanya tidak hanya sekedar tartil, tapi kemudian dicari makna dari isinya. Jadi pada saat kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, kemudian kita melafalkan, membaca Al-Quran, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, maka pada saat kita membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa faham apa yang ada di dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Itu sudah ada di dalam hati kita. Misalnya pada saat kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka di hati kita sudah ada pengertian bahwa disuruh membaca dengan nama Allah, yang Allah itu telah menciptakan kita semua. Kalau orang membaca Al-Quran dan bisa memahami isinya, insya Allah ini akan membawa orang menjadi lebih dekat kepada Allah. Kalau ada ayat-ayat yang isinya rahmat, dia juga bersyukur kepada Allah. Kalau ada ayat-ayat yang berisinya itu tentang adab, dia bisa menangis karena takut dengan apa yang terjadi dari siksa Allah atas kalimat-kalimat yang di situ ada adabnya. Ini kegunaannya tafakkur dan tafahum itu, dan tadabbur. Dan kemudian naik berikutnya adalah setelah kita memahami, merenungkan, maka Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup. Apa yang kita amalkan tentu harus sejalan dengan ajaran Al-Quran. Dan inilah menjadi bagian penting, menjadi tujuan kita dari selama membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi tingkah lakunya bertentangan dengan Al-Quran. Ini tentu tidak dikehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Arek TV, pemirsa yang berbahagia. Singkatnya, di bulan suci Ramadan ini, karena disebut sebagai bulan Al-Quran, di samping disebut sebagai bulan mubarak, bulan penuh maghfirah, maka mari kita isi hari-hari Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Diusahakan paling tidak 1 bulan itu khatam 1 kali. Kalau bisa 2 kali sampai 3 kali. Karena ulama-ulama terdahulu kalau bulan suci Ramadan ini ada yang sampai khatam sampai 60 kali. Artinya 1 hari 1 malam khatam 2 kali. Mari khatam ini kita jadikan sebagai khatam yang sifatnya individu, ada khatam secara jamaah. Kalau kita ikut tadarus di musola atau di masjid dan kemudian khatam, tidak apa-apa. Itu partisipasi kita untuk menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran secara berjamaah. Tapi kalau kemudian kita juga harus menghatamkan secara pribadi, boleh saat di rumah kita kemudian harus ngaji sendiri. Namun sebaiknya kalau ngaji Al-Quran ada yang mendengarkan, ada yang ikut menyemak, supaya kita tahu, supaya kita juga bisa diingatkan kalau misalnya ada kalimat-kalimat, ada huruf, ada harokat yang tidak tepat, maka ada yang bisa mengingatkan kita. Mari sekali lagi, syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, maka kita gunakan waktu-waktu yang tersedia ini, yang ada di sini dengan membaca Al-Quran di mana saja. Asal jangan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Kita saat kerja misalnya ada waktu sedikit, kita buka Al-Quran, kita baca. Kita misalnya pada saat kita bersama-sama dengan kawan, lagi ada diskusi, kemudian ada waktu misalnya istirahat yang bisa digunakan untuk baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Apalagi pada saat situasi kita setelah sholat, tentu ini akan lebih baik kalau kita untuk membaca Al-Quran. Mari syahrul Ramadan sebagai syahrul Quran kita manfaatkan untuk menambah kebaikan-kebaikan dengan banyak membaca Al-Quran, dengan mencari makna yang ada di dalam Al-Quran. Kita mencari pengertian-pengertian di dalam Al-Quran supaya nilai-nilai ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu bisa menjadi panutan hidup kita, dan akhirnya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, ahli membaca Al-Quran, ahli memahami dan ahli di dalam mengikuti semua ajaran Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.